Damai Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kiranya menyinari hati saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kukasihi di dalam Kristus. Mari kita dengarkan firman Tuhan khotbah di Minggu Kantate hari ini yang tertulis dalam Kitab Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bernyanyi adalah merupakan ungkapan isi hati yang paling mendalam kepada siapa lagu itu ditujukan. Apabila si penyanyi, si Paredde, menyanyikan lagu itu dengan sungguh-sungguh dan penuh perasaan, maka terungkaplah secara mendalam isi hati si penyanyi itu kepada yang dituju. Demikian juga yang mendengarkan lagu tersebut ikut tergugah dan memberikan perhatian untuk merespon lagu itu. Mungkin Bapak Ibu pada masa martandang atau menerima pertandang dulu, banyak laki-laki nggak tahu bilang apa sama perempuan yang dituju, yang dicintai. Tapi dia melantunkan lagu untuk menyampaikan isi hatinya. Jadi duri-duri nama lomar gitar maret di najulu, hatok tonakku. Walaupun nggak tahu bilang apa kepada perempuan, mungkin karena malu atau merasa enggan, ya dengan nyanyianlah. Dan bisa perempuan walaupun sudah tertidur pulas mendengar lagu yang begitu merdu, jadi terbangun dan ingin tahu siapa yang bernyanyi. Manilik masa dajela isi doi. Jadi dengan nyanyian, dengan lagu khususnya orang Batak, pasahaton nadiroha, juk do marhide edde dohok lagu. Terima kasih kepada paduan suara kantata. Tadi kita sudah mendengar paduan suara tersebut. Saya kira di buah kita tu banu agitjang, tu hutasion. Tabodo lagu munayama. Memang lagu itu kalau dinyanyikan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh penjiwaan, memang saya rana terangkat dong. Dan yang mendengar juga tergugah. Demikian juga jika seseorang bernyanyi dengan sungguh-sungguh dan menyanyikan lagu yang kita nyanyikan bagi Tuhan, itu merupakan ungkapan isi hati yang paling dalam bagi Tuhan.
sehingga orang lain pun yang mendengarkan lagu tersebut ikut bersuka cita dan bersyukur memuji Tuhan. Nyanyian pujian kepada Allah adalah sebagai ungkapan rasa syukur, rasa hormat, menjadi kesaksian dan pengakuan tentang kekuasaan kebesaran Tuhan dalam perbuatan Tuhan yang dinyatakannya di dalam hidup seseorang atau dalam hidup berkeluarga, sekampung, sebangsa. Jika demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka nyanyian pujian itu tidak boleh dinyanyikan asal-asalan, asal pulpal, asal didok, atau sembarangan seperti artis kamar mandi. Tapi nyanyian pujian itu haruslah sebagai ungkapan rasa syukur yang didorong oleh iman, percaya, dan pengharapan pada Tuhan. Jadi memang pro kantor atau song leader dan juga pemusik harus betul-betul persiapannya, harus matang. Karena yang membawakan lagu di setiap ibadah tergantung kepada kesiapan dari song leader dan pemain musiknya. Dengan persiapan yang begitu rapi akan membawa kenyamanan, kesejukan, dan sukacita, kedamaian setiap beribadah. Nyanyian yang menjadi kemuliaan dan sukacita bagi Tuhan adalah ketika nyanyian itu menjadi kekuatan yang membawa manusia pada hidup baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bukan berarti kita selalu menciptakan lagu baru. Di dalam buku ende kita ada 864 nomor buku ende. Dan mungkin tahun-tahun atau di hari-hari yang akan datang, tahun yang akan datang, setelah melalui Sinode Godang, mungkin bertambah. Tapi saat ini masih 864 nomor, ditambah kalau di gereja kita ini kurang lebih 10 kor. Dan juga vokal group, ditambah lagi kidung jemaat. Itu sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Jadi gereja HKBP 30 sampai 40% memuji Tuhan melalui nyanyian atau lagu. Jadi setiap ibadah kita, ibadah umum, ada 7 lagu atau ende, kidung, ditambah ke 8 ende pilihan. Nasana nilai homi. Selalu diantarkan lagu, baru fotum, lagu hukum Taurat, lagu baru pengakuan iman, pengampunan dosa, manopoti dosa, ya, lagu pengakuan iman, lagu firman Tuhan, lagu berkat, dan lagu persembahan. Selalu diantarkan lagu, diselingi lagi dengan vokal group dan kor seperti kantata tadi. Kalau di masa pandemik 2 tahun ini sudah jarang kita dengar seperti kantata tadi, kita sudah rindu. Mudah-mudahan semua paduan suara yang di gereja kita nanti mulai latihan dan mengumandangkan lagunya memuji Tuhan di setiap ibadah secara bergiliran. Karena pandemik sudah semakin habis. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan,
nyanyian pujian yang mampu merubah karakter, sikap, perilaku, dan kasih pada Allah bila nyanyian itu dinyanyikan dengan sungguh-sungguh dan dinyanyikan tentu sebelum dinyanyikan dengan persiapan yang betul-betul dipersiapkan. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Dalam nats ini, bangsa Mesir atau Raja Firaun pasrah tapi tidak rela. Inilah sebutan yang paling tepat kepada Raja Firaun. Setelah Allah membawa umatnya keluar dari Mesir setelah tulah ke-10, ternyata Firaun tidak rela melepaskan Israel begitu saja. Sebab Israel adalah tenaga kerja gratis yang membawa keuntungan besar bagi bangsa Mesir. Diam-diam Firaun menyuruh pasukannya mengejar dan berniat membawa kembali Israel ke Mesir untuk dijadikan budak, pekerja gratis. Setelah pasukan Firaun semakin dekat dan rombongan Israel, mereka atau bangsa Israel menjerit, panik, bahkan menyalahkan Musa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kini mereka menghadapi dua persoalan sekaligus dihadapi bangsa Israel. Dari belakang musuh mengejar mereka dan sudah pasti akan membantai atau mengikat mereka untuk kemudian dibawa kembali ke Mesir. Itu satu. Dan yang kedua, dari depan terbentang Laut Merah yang sangat luas dan tidak mungkin untuk direnangi, dilangai. Tidak ada jalan keluar dan tidak ada kemungkinan untuk selamat. Ngatar habib. Yang dapat dilakukan hanya dalam sejarah perjalanan Israel di Mesir, dari Mesir, yang dilakukan bersungut-sungut, marungut-ungut, menyalahkan Musa, menjerit-jerit, tidak berseru kepada Tuhan. Tapi Tuhan Raja bertanggung jawab. Allah Bapa di dalam Kristus kita kenal adalah Maha Pengasih dan Maha Kuasa. Apa yang dilakukan Dia? Allah bertanggung jawab dengan keselamatan umat yang Ia pilih. Allah bertanggung jawab kepada hamba-hambanya yang dipilih seperti kepada Musa. Walaupun banyak mencaci hambanya itu, tapi Tuhan bertanggung jawab atas pilihan kepada hambanya. Jadi sataboto akka manginang akka parhaladut tasudi dak kita mamiliti na pinili ni debatadui. Walaupun tidak sempurna, tapi dipakai Tuhan. Songon ula-ula nama tolpan. Karena itu, bila ada kelemahan, kekurangan dari hamba, parhalado kita, jangan terus cemat, memponis, atau mengatakan yang tidak enak. Manang madok gelar yang tidak enak lah. Parhalado itu tugasnya memang bagaimana supaya jemaat itu nyaman beribadah. Kadang-kadang di BG halaki be jamita, edde pedang di BGB natabui. Alamat jaga pitu, doho akan asing. Makanya ada sermon. Supaya parhalado duluan merasakan menikmati edde, warta, gereja, dan khotbah minggu yang di depan. Karena hamba
juga adalah pilihan Tuhan. Juga jemaat. Dang bui lomo-lomo tuson. Manang lomo ni ICP. Karena yang telah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu menjadi warga jemaat Tuhan. Dan Tuhan bertanggung jawab kepada mereka yang percaya kepada Tuhan. Soal bagaimana perilakunya terhadap Tuhan, terhadap gerejanya, terhadap hamba-hambanya, itu urusan Tuhan. Tapi jangan diganggu oleh iblis, orang-orang yang beribadah atau orang-orang yang setia taat kepada Tuhan. Allah bertanggung jawab. Allah menyuruh Musa untuk memukul, mangalotakon, memukulkan tongkatnya ke laut, sehingga laut terbelah dua. Airnya membentuk dinding kiri dan kanan, sehingga umat Israel bisa berjalan di atas tanah yang kering sampai ke tepian laut di sebelah. Peristiwa Laut Merah memberi makna kepada kita, Manginang. Allah menyelesaikan dua masalah Israel yang dihadapinya untuk menyelamatkan atau untuk keselamatan bangsa pilihannya, menggiring langkah umatnya dari ancaman kematian dan berjalan di tanah yang kering hingga ke tepi laut. Pada sisi lain, Allah menenggelamkan, memusnahkan musuh-musuh Israel hingga lenyap untuk selamanya. Jadi ulau itu tadi menyelamatkan dan memberi hukuman kepada yang memusuhi umatnya. Jadi muradong masuk roh hatu hita tapasah matutu hatta. Asaibana makatai doh musutai. Kita tenang aja. Tidak ada daya kita. Ya upaya ada, tapi yang menentukan adalah Tuhan. Termasuk hari Senin ini panitia pembangunan akan mengadakan rapat konsultasi tentang lanjutan pembangunan gereja kita. Kita sebenarnya membuat yang terbaik di kota kita ini. Tapi masih banyak juga di dunia ini yang tidak senang dengan perbuatan-perbuatan baik karena tidak sesuai dengan selera. Saya mengatakan itu selera duniawi. Kalau semua agama menginginkan perbuatan baik yang seiring dengan perbuatan Tuhan harus dihormati. Dan semua umat yang beragama harus saling mengasihi, menyayangi, tidak memusuhi. Yang kedua, mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena dengan nyanyian syukur atas kemenangan Allah. Jadi bukan hanya Tuhan yang kita andalkan, tapi pekerjaan Tuhan itu memenangkan kita, mensejahterakan kita, membawa kita ke tujuan akhir. Dakkolan monang, dakkolan didongani, tapi di dalam Tuhan itu ada kemenangan. Peristiwa Laut Merah mendorong Israel untuk bernyanyi, bersyukur dan memuji Tuhan sebab Allah telah menyatakan kuasa dan kekuatannya. Apa yang tidak mungkin di pikiran manusia, naso tarjaloroha, tidak sesuai dengan akal kita, rasio kita, telah dilakukan Allah di hadapan mata umatnya. Seandainya Israel mampu mengalahkan Mesir dengan cara mereka sendiri, dengan kekuatan mereka sendiri,
Mungkin mereka tidak perlu memuji Tuhan. Jala memang tarsongonido nasida. Etiki dapotasi panganon nasida eso dipuji Tuhan. Alai dung ro akasitaonon Tuhan ninna. Jadi perbuatan Tuhan ini yang dilakukan murni oleh kuasa Tuhan membuat mereka bangsanya dengan hati yang jujur dan ikhlas memuji Tuhan karena semuanya adalah kasih Tuhan. Maka wajarlah mereka memuji, bernyanyi, bersyukur dan memuliakan Tuhan. Nyanyian kemenangan Allah, sebab kuda penunggang dan perlengkapan perang telah dilemparkan Tuhan ke dalam laut. Artinya Allah mengalahkan orang kuat, mengalahkan keperkasaan kuda, mematahkan senjata perang yang terbuat dari besi, yang dianggap pada saat itu alat perang yang mutakhir, telah dikalahkan oleh Tuhan. Bukan dengan kekuatan manusia, bukan dengan besi dan bukan pula dengan kekuatan perang, tapi hanya dengan ciptaannya itu sendiri. Air semuanya musnah dan tenggelam hingga lenyap untuk selamanya, karena Tuhan mempersatukan laut yang terbelah tadi setelah pasukan dan panglima Mesir di tengah laut. Lalu mereka lenyap mati selamanya. Amanginang, bukankah ini suatu mujizat dan keheranan? Kini Allah yang sanggup melakukan hal-hal yang besar untuk bangsa Israel juga bisa terjadi kepada kita, Amanginang. Karena itu berserahlah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Molo maul pedi hilalaho naduk-duk nati naumi, duk-duk, jangan putus asa, berserahlah kepada Tuhan. Di luar pikiranmu tarpatu pada batado. Di balik ni penderita munai ada rencana Tuhan yang mulia. Karena itu jangan putus asa. Kenapa kita memuji Tuhan? Karena Kristus membawa orang percaya pada kemenangan. Rencana pengejaran dan membawa kembali Israel menjadi budak di Mesir sama artinya merusak rencana Tuhan. Untuk mewujudkan perjanjian dengan leluhur yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, untuk membawa ke tanah Kanaan yang penuh sukacita dan kebahagiaan. Tapi Allah tidak mau gagal dan tidak mau menjadi pecundang. Maka Allah menghancurkan segala penghalang dan penghambat yang ada di depannya. Kemenangan Allah membawa umatnya keluar dari perbudakan Mesir sama artinya melalui kematian dan kebangkitan Kristus telah membawa kemenangan bagi orang percaya supaya keluar dari perbudakan iblis, dari perbudakan dosa dan kematian menuju kepada kehidupan yang kekal di surga. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian wajarlah kita bernyanyi dan menjadikan hidup kita menjadi puji-pujian bagi Tuhan karena kuasa dan kebesaran Tuhan yang diberikan kepada kita hari ini, hari yang lalu, dan hari-hari yang akan datang. Amin.